Halo teman-teman, kembali lagi kita ke bagian untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman mau bertanya kepada saya bisa langsung di www.ta2022.com. Cuman mohon maaf kalau saya agak lama menjawabnya karena banyak sekali yang bertanya dan gue akan jawab satu persatu guys. Jadi Anda nggak usah khawatir, gue akan balas satu persatu, tetapi mungkin tidak bisa langsung. Mungkin 1-2 hari setelahnya, karena ada banyak sekali yang bertanya. Kalau urgent, Anda telepon saya langsung aja, langsung telepon kalau urgent ya. Kalau cuma naik-naik doang, silakan di WA aja, kan santai, tunggu jawabannya besok atau berapa hari, gue akan jawab. Oke? Jangan khawatir, gue pasti jawab. Oke, kita kembali. Oh, by the way, gue mau disclaimer dulu guys. Gue mau disclaimer kalau semua yang gue ucapkan di video ini itu bukanlah kajian akademis ya, bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Ini hanyalah diskusi warung kopi saja ya, diskusi warung kopi antara saya dan imajinasi saya gitu. Semua yang gue ucapkan ini hanya imajinasi gue di negeri Wakanda yang gue ciptakan sendiri ya. Tidak pernah terjadi di dunia yang sebenarnya gitu ya. Semua yang gue katakan dari WA dan sebagainya ini hanyalah skrip yang gue bikin untuk bikin video ini. Oke guys, baik. Lanjut. Ada yang bertanya. Oke, tadi kan ada yang bertanya bikin MPWP. Gue bilang bikin 2022 boleh, tapi tetap harus bikin SPT 2020 gitu. Karena syarat untuk ikut PPS adalah sudah melaporkan SPT 2020. Terus dia bilang lapor SPT OP 2020-nya nihil, bagian harta dikosongin. Nah, gue akan jawab, ya betul, bisa dikosongin. Mau diisi hartanya juga boleh, tetapi harus sesuai dengan penghasilan 2020-nya. Gitu. MPWP yang dibuat di 2022, padahal baru terdaftar sebagai WP di 2022, bila harus lapor SPT 2020, berarti harus lapor SPT 2021 juga ya? Yes. Dengan nilai dan kolom harta dikosongkan. Oke. Yes, harus lapor SPT 2020, 2021 juga. Karena SPT 2020 buat, maka juga perlu buat SPT 2021. Hartanya diisi sesuai dengan penghasilan di tahun 2021. Gitu. Oke. Kita kembali lagi menjawab pertanyaan yang lainnya guys. Pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih. Oke. Ini ada yang bertanya ya. Jadi begini Pak. Saya mendapatkan titipan dana dari tante dan om saya untuk memasukkannya ke deposito di rekening saya. Dengan maksud bunganya diberikan untuk saya membeli keperluan rumah. Terus apakah saya harus ikut PPS 2022 ya Pak Awan? Oke. 1. Jika deposito itu sudah dilapor di SPT-nya om dan tante, maka aman. Tidak masalah. 2. Jika deposito itu belum dilapor di SPT Om dan Tante, maka pilihlah salah satu dari dua cara ini. A. Lapor, suruh Om dan Tantenya laporkan deposito itu di SPT-nya mereka. B. Bapak yang melaporkan deposito itu seolah-olah punya Bapak. Bayar pajaknya. Bisa melalui mekanisme PPS. Oke, jadi ada deposito. Pertanyaan gue kan depositonya sudah dilapor apa belum di SPT orang tuanya, si omnya yang nitip duitnya. Kalau sudah lapor kan aman. Walaupun nama orang lain, kalau uang itu sudah dilapor di SPT seseorang, maka itu sudah aman. Itu guys ya. Jadi selalu kita harus memegang prinsip de facto. Faktanya siapa yang punya uang ini. Maka dialah yang melapor di SPT-nya. Jangan lihat dokumen. Oke, jangan lihat dokumen. Lihatlah faktanya. Fakta sesungguhnya siapa yang punya barang ini. Maka dialah yang lapor di SPT-nya. Oke, lanjut. Masih ada banyak. Oke. Tidak apa-apa Pak, terima kasih sudah membalas pertanyaan saya. Tanya lagi Pak, jika saya kebetulan ada investasi saham dan kebetulan ada pihak keluarga yang menitipkan uang buat saya kelola, nih cilaka nih. Banyak orang ya, duitnya duit siapa, yang ngelolanya siapa, ada di rekeningnya siapa gitu. Jangan, ke depannya guys, duit lu pegang sama lu, duit orang lain suruh orang lain pegang. Nggak usah lu pegang, jangan mau pegang duit orang lain. Kecuali dikasih, kalau dikasih lu ambil. Kalau dititipkan jangan mau, gitu aja deh.
Jadi dengan aset saya campur penitipan uangnya mungkin sekitar sekian ratus juta plus gitu ya. Apakah ketika saya melaporkannya akan dikenai pajak? Kebetulan jika tahun depan saya lapor ini merupakan hal yang pertama bagi saya. Ada kenalan sesama investor yang nggak dekat bilang kepada saya dilaporkan saja sekaligus tidak apa-apa. Dikarenakan ini baru pertama kalinya kita melaporkan harta. Bagaimana pendapat Bapak? Oke, banyak orang berpikir ketika gue pertama kali membuat NPWP dan pertama kali melapor SPT, gue boleh lapor semau-mau gue. Itu pendapat yang salah, guys. Oke, nggak begitu. Yang benar adalah ketika laporan SPT Anda tahun pertama harus sesuai dan cocok dengan penghasilan yang Anda laporkan di SPT tersebut. Itu ya guys, paham ya? Jadi di SPT pertama tidak boleh sembarangan lapor harta. Harta itu harus cocok dengan penghasilan Anda. Kalau penghasilan lu 100, dikurangin biaya hidup anggaplah 60, maka harta lu 40. Kalau harta lu 50, berarti dicurigai ada 10 yang penghasilan terselubung yang belum lu laporkan. Paham ya guys? Oke. Gue jawab nih guys. Gue jawab dulu nih. Halo Pak Bu, maaf baru balas. Oke, jadi jawabannya adalah harta di SPT tahun pertama harus cocok dengan penghasilan yang dilapor di SPT tersebut. Tidak boleh langsung naik harta tinggi, padahal penghasilan yang dilapor tidak sampai segitu, Pak. Gitu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Pak Awan atas penjelasannya. Sama-sama. Oke. Jadi ada orang lapor properti nilai NJOP. Gua bilang boleh nilai NJOP atau lebih tinggi, tidak boleh di bawah NJOP. Terus dia bilang ini sudah dilaporkan sejak 2016, cuma angkanya nggak dirubah. Takut suatu hari dicek aslinya sekian ratus, tapi ditulisnya lebih rendah. Aslinya lihatlah AJB-nya Pak. Jangan lihat yang lain. Tulislah harga rumah tanah senilai AJB-nya. Oke, jadi kemarin gue berdebat sama KPP ya mengenai appraisal, mengenai harga jual beli properti. Kalau ada sebuah properti ya, NJOP-nya 100. Terus harga marketnya itu 500 contohnya. Terus lu jual di harga 200. Boleh nggak? Jawaban gue adalah boleh. Ya dong? Boleh. Tapi orang pajak nggak mau. Dia maunya harganya harga market. Ya nggak boleh begitu dong ceritanya. Kalau lu mau harga market, gue jual ke lu aja deh. Lu mau nggak beli? Kan begitu ceritanya. Nah, jadi petugas pajak menggunakan persepsi pribadi untuk menilai harga sebuah properti. Tidak boleh begitu cara kerjanya. Nggak profesional. Kalau mau menentukan nilai sebuah properti, lihatlah NJOP-nya. NJOP adalah nilai jual objek pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya, lu tidak boleh jual di bawah itu. Lu boleh jual di atas itu, gitu loh. Walaupun harga market jauh dari itu, lu mau tetap jual di bawah sini, ya nggak ada masalah. Gitu kan, teman-teman? Jadi, lihatlah kondisi yang sebenarnya. Kalau kondisi sebenarnya 100 atau 200 atau 300, ya pakai angka itu. Tidak boleh pakai harga market lah, harga NJOP lah, harga apapun nggak boleh. Harus pakai harga yang sebenarnya. Begitu. Oke, lanjut. Halo Pak Wan. Teman saya sudah bilang oleh AR-nya akan diperiksa. Jadi tidak di follow up lagi. Tapi suratnya belum datang sudah 3 minggu. Apakah teman saya lebih baik ikut langsung PPS tanggal 1? Biar bila pemeriksaan belum di-approve pusat, bisa dibatalkan nanti karena sudah ikut PPS terlebih dahulu. Yes, betul Pak. Lapor PPS di tanggal 1 Januari 2022 jam 00:01. Oke. Buat surat resmi memohon agar tidak ditingkatkan ke pemeriksaan pajak. Ya. Jadi kalau Anda sudah diancam akan di pemeriksaan, sudah dijamin akan diperiksa, tapi belum datang suratnya,
maka hal pertama yang mesti lu lakukan adalah mengirim surat ke kantor pajak, ke KPP, dan ke Kanwil, dan ke kantor pusat. Lu kirimkan permohonan untuk tidak diperiksa karena gua mau ikut program PPS. Setelah itu, lu biarin aja tanggal 1 Januari jam 00:01 lu submit permohonan PPS Anda. Selesai. Gitu guys. Tapi kalau sudah terlanjur diperiksa ya sudah, Anda lawan saja. Hadapin. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. 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 Apa? Oke. Gitu. Oke. Lanjut. Dah. Kalau asuransi unit link, pelaporan di SPT-nya nilai pendapatan dikurangi premi ya, Pak. Sama seperti kita kalau beli mobil. Tunggu. Kalau unit link, pelaporan di SPT-nya nilai pendapatan dikurangi premi ya, Pak. Sama seperti kalau kita beli mobil. Enggak. Kalau unit link, lapor harta hanya atas nilai uang tunai, investasinya saja, Pak. Nilai investasi itu sama dengan uang pertanggungan, bukan. Contoh, preminya 1 juta. Dari 1 juta itu, 700.000 untuk bayar premi, hangus. Dan 300.000 jadi investasi unit link. Nah, maka 300.000 itulah yang dicatat sebagai harta di SPT tahunan Anda. Dah, gitu deh. Betul deh. Oke. Saya punya deposito. Saya mau ikut PPS untuk membayarkan pajak 12%. Saya mau ikut PPS untuk bayar 12% tuh yang diinvestasikan. Apakah deposito saya harus dialihkan ke obligasi negara sebelum 1 Januari 2022? Oke. Ya. Jadi kalau lu punya deposito, mau ikut skema 2 dan mau diinvestasikan, apa yang mesti dilakukan? Oke. Investasi ke obligasi ORI sukuk harus dilakukan sebelum 30 September 2022, Pak. Nggak perlu buru-buru sih. Oke, ya. Jadi investasi itu sebelum 30 September 2022. Kalau nggak salah ya, teman-teman, seperti itu. Kalau gua salah, mohon dikoreksi. Oke. Terus dia bilang asuransi tradisional, yang saya maksud asuransi jiwa yang punya uang pertanggungan sewaktu meninggal. Ini tidak perlu dilapor sebagai aset, Pak. Dah. Ada lagi yang bertanya nih? Oke. Saya dapat surat, Pak, dari kantor pajak. Ini ada orang tadi bilang, minta tolong, Pak, nangis gitu kan. Ada ikon nangis. Terus gue bilang, halo, silakan, Pak, ada masalah apa? Saya dapat surat, Pak, dari kantor pajak, nangis lagi. Suratnya apa? Dibacain dong. Tolong difoto surat pajaknya. Santai saja. Oke, kalau Anda dapat surat pajak, nggak usah nangis, teman-teman. Baca suratnya. Kalau lu tidak bersalah, lu nggak usah khawatir. Cuman tanya jawab doang biasa. Tapi kalau lu bersalah, ya lu siap-siap tanggung jawab gitu, guys. Kita sebagai manusia harus berani bertanggung jawab atas masalah yang kita buat sendiri. Gitu loh. Oke, kalau lu salah ya lu siap tanggung jawab, nggak ada masalah. Lu nggak akan jadi bangkrut gara-gara pajak gitu. Nggak, tenang aja, santai. Oke, lanjut. Oke, maaf Pak, saya memastikan kembali. Saya sudah pernah ikut TA1. Oh, ini orang konsultasi doang, nggak apa-apa. Oke, hanya dari harta baru yang dilaporkan saja, Pak. Bukan seluruh harta. Oke. Lanjut. Halo Pak Awan, saya sudah ikut TA 2015. Namun, ada properti saya di luar negeri. Saya hanya
nilai jauh lebih rendah dari nilai sesungguhnya. Oke. Jadi waktu TA dia nilai di bawah harga sesungguhnya. 1. Apakah beresiko kalau saya jual di kemudian hari karena saya dengar kalau jual properti di luar negeri terkena pajak atas keuntungannya? Betul, Pak. Terkena pajak atas keuntungannya. Nggak apa-apa bayar pajaknya, Pak. Terpaksa. Seperti itu sih. 2. Apakah saya bisa koreksi dengan cara perbesar nilainya dengan ikut program PPS ini? Bisa, Pak. Dan properti itu juga masih ada kredit di luar negeri belum lunas. Bisa, Pak? Boleh. Seperti itu. Dilapor sebagai harta yang kurang dilapor nilainya. Boleh saja, Pak. Dah. Jadi kalau lu punya harta, sudah dilapor di SPT 2020 atau di TA 2015, tapi nilainya tidak sesuai dengan sebenarnya, maka selebihnya Anda boleh laporkan di TA di PPS 2022 nanti. Gitu, guys. Nggak ada masalah. No worry. Oke, lanjut. Tadi gue bilang ada orang gue suruh bikin surat kepada kepala KPP. Terus dia bilang gini, AR saya sudah diganti. AR yang baru ini tidak bilang akan dilakukan pemeriksaan. Apa perlu saya kirim surat ke kepala KPP? Tetap perlu, Pak. Kirim surat resmi. Oke. Jadi, lu jangan main-main, teman-teman. Kalau ada surat dari kantor pajak, balaslah dengan surat resmi. Jangan cuma ngomong doang, karena omongan lu tidak berkekuatan hukum. Oke? Jadi, sebaiknya balaslah dengan surat resmi. Itu, teman-teman. Nggak usah khawatir, balaslah dengan surat resmi. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Ada yang konsul lagi. Ada yang tanya lagi. Baik, Pak. Oke. Oke. Oke, gua akan gua akan tanya lagi, jawab lagi ya. Tadi ada orang bilang, bisa nggak SP2DK gua menjadi bookper? Gua bilang, ya bisa aja di bookper, tapi lihat dulu kasusnya apa gitu. Kalau sudah pemeriksaan, sebaiknya pakai konsultan pajak aja. Gua bilang sih agak rumit. Oh, berarti prosesnya SP2DK pemeriksaan bookper, atau SP2DK bisa bookper? Bisa SP2DK langsung bookper, Pak. Bookper, ya. Oke, bisa saja SP2DK langsung bookper ya. Jadi tidak harus melalui pemeriksaan biasa dulu. Oke. Makasih banyak atas penjelasannya. Permisi, Pak, tanya lagi. Kalau suami saya mau telepon untuk diskusi dengan Pak Wan, apakah berkenan? Boleh. Oh ya. Boleh, Bu, silahkan. Kalau saya nggak balas, berarti lagi meeting. Nanti saya akan call balik. Oke. Nggak ada masalah, lanjut. Oke. Maaf kok, kalau ikut PPS, bukan artinya kita hanya declare harta. Kalau harus lapor SPT 2020 dan 2021 dengan sesuaikan penghasilan, padahal baru buat NPWP di 2022, berarti akan terjadi kurang bayar di SPT-nya kah? Di SPT 2020 dan 2021 tergantung apa yang dilapor. Jika dilapor nihil, nol semua, maka tidak ada yang perlu dibayar. Jika dilapor ada penghasilan, maka bisa terjadi kurang bayar pajak. Gitu ya, teman-temannya. Mudah-mudahan teman-teman masuk ya, karena ini banyak sekali gue mesti balas semua ya. Jadi agak cepat gitu. Oke, ini ada orang, kalau biaya konsul berapa ya, Pak? Oke. Kalau konsul gratis, Pak. Kalau ada kerjaan barulah dibayar. Pak. Oke. Baru saya bayar pajaknya, Pak. Oke. Boleh didetail, Pak. Apa saja harta yang mau dilapor. Oke, lanjut. Oke, masih ada nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada lagi. Oh, masih banyak. Oke. Halo Pak Wan.
Malam Pak Awan, kalau omset di bawah 500 juta, sekarang kan ikut pajak final dan mulai tahun 2022 tidak perlu setor pajak final, betul. Tapi harus dilaporkan omsetnya. Tapi kalau tetap ikut, apakah boleh sampai 7 tahun untuk WP pribadi sampai tahun berapa? Betul Pak. Untuk WPOP tetap 7 tahun sejak 2018 atau sejak dia buat MPWP jika buatnya setelah 2018. Gitu. Oke, lanjut. Oke, mau tanya lagi nih Pak Awan yang tadi nih. Kalau kita ikut cara 1 yang pakai pembetulan SPT biasa, bayarnya berapa persen ke kantor pajaknya dan apa nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah juga sih. Kalau ikut SPT biasa, tidak pakai PPS, itu bisa metode UMKM 0,5% atau metode pekerja bebas dengan tarif pasal 17. Oke, teman-teman mungkin agak pusing ya karena banyak sekali kasusnya. Kalau teman-teman ngikutin mungkin agak paham, tapi kalau nggak ikutin ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, lanjut. Halo Pak Awan, mau tanya. 1. Kalau SPT pribadi dilaporkan setelah Undang-Undang HPP disahkan, bagaimana perlakuan PPS-nya? Saya sudah baca Undang-Undang HPP, tapi kurang paham. Kalau baru pertama kali lapor SPT, maka sudah betul. Tidak ada masalah. 2. Untuk WPOP dapat SP2DK tahun 2021 untuk pembetulan SPT atas pembayarannya. Kurang bayar itu tidak dapat diakui di SPT terakhir yang akan diikutkan TA. Jadi ini seakan-akan pajak yang kita bayarkan double. Betul? Jadi percuma saja. Makanya saran saya tidak perlu bayar dan tidak perlu pembetulan SPT. Langsung move on to PPS. Dah. Oke, masih ada lagi. Terima kasih Pak Awan, selalu ditunggu video YouTube-nya. Terima kasih Pak Awan. Melaporkan kepemilikan saham di pasar modal, itu di SPT nilainya sesuai harga perolehan waktu beli atau harga di 31 Desember. Nah, ini ya. Kalau Anda masukin duit ke saham, terus diputar di saham, di 31 Desember bagaimana cara pelaporannya? Nah, jadi gini guys, paling gampang adalah laporkan uang masuknya guys. Karena kan saham itu kan naik turun setiap hari, ya. Laporkan saja uang masuknya. Yang belum ditarik, belum direalisasikan, lu nggak usah pusing. Lu laporkan nilai uang masuknya. Saham bursa cukup laporkan modal masuknya saja, ya. Jangan terpengaruh dengan naik turunnya harga saham. Oke, cukup laporkan nilai modalnya saja. Oke, lanjut. Oke, saya udah jawab kemarin. Makasih banyak, semoga benar saya bisa lolos katanya. Oh, karena gue sarankan tidak perlu ikut PPS. Gue sarankan ikut PPS gitu. Oh ya, boleh minta PDF contoh surat ke KPP? Ada di YouTube ya. Ada di YouTube. Coba gue cari YouTube-nya. Ada di YouTube. Di YouTube gue yang judulnya sah gitu ya. Ada di YouTube gue yang judulnya sah gue jadi ini apa namanya itu? Jadi duta bukan. Jadi duta. Gue jadi duta SP2DK nasional. Ini bercanda aja sih guys, ya bercanda aja, nggak usah baper. Oke. Oh, sudah dapat videonya katanya. Oke. Oh ya, ini out of topic. Maaf kalau tidak berkenan. Saya namanya
Dan saya pas lihat oh, dia punya teman mirip sama gua. Jadi kayaknya beda deh. Gitu ya. Oke, lanjut. Masih ada nggak? Oke, masih ada nggak? Oke, terima kasih, Pak. Oke ya. Gini, Pak. Saya bukan yang ekspor. Oh, tadi gue bilang ekspor gratis PPN-nya, tapi saya menyuplai ke perusahaan. Dia tuh jual barang ke perusahaan, tapi dia nggak mau kena PKP karena dia ngambil dari pengrajin katanya. Saya supply ke sebuah CV, nanti tujuannya diekspor. Oh, tujuannya diekspor. Pihak pertama pembuat, pihak kedua trader, pihak ketiga pengekspor. Saya berada di pihak kedua, di trader. Cilaka lu. Oke. Cilaka kalau gitu. Karena si pihak ketiganya, pengekspor, tidak mau pajak masukan. Karena ketika dia jual, PPN-nya 0. Dia tidak mau ada PPN masukan. Baik, Pak. Kalau gitu, Bapak tetap kenakan PPN kepada si eksportir. Jangan PPN ambil dari harga modal, tapi PPN adalah 10% tambahan dari harga jual Bapak. Oke? Gitu. Cara lainnya adalah jangan pakai PKP. Jual dengan mekanisme UMKM non PKP. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Masih ada nggak ya pertanyaan? Oke, satu lagi ya teman-teman. Tadi ada yang bilang bahwa dapat SP2DK, terus gue bilang dibalas SP2DK-nya, dijelaskan dengan detail kasusnya apa gitu ya. Dia bilang sudah jelas sih, saya lagi minta ke customer apakah memang belum di-endorse transaksinya atau gimana. Kalau memang belum, paling customer saya harus ditagih PPN-nya. Saya mau tanya, kalau SP2DK saya Januari belum beres, apakah tetap bisa ikut PPS atau harus beres dulu ya? Kalau SP2DK belum naik ke pemeriksaan, maka boleh ikut PPS. Dan SP2DK tersebut akan lunas, hangus, akan gugur dengan sendirinya. Dah, gitu aja. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya lagi mengenai tax amnesty, mengenai program PPS 2022, boleh langsung hubungi saya di www.ta2022.com ya. www.ta2022.com ya. Cuman itu bukanlah jasa konsultan pajak berbayar, itu hanyalah diskusi santai saja dalam rangka gua ikut membantu edukasi masyarakat gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.